Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-110. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, usulan dari kawan kita yang ada di dalam forum kita, yaitu terkait dengan dunia paralel atau alam paralel. Yang ini mengarah kepada keberadaan alam-alam lain selain yang kita huni ini. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai multiverse, ada juga yang menyebutnya sebagai omniverse, atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai megaverse. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan sains dan teknologi memberikan data-data empirik, data-data ilmiah tentang keberadaan alam yang lain itu. Tetapi terlebih dahulu kita akan merujuk ke dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan keberadaan alam lain selain yang dihuni oleh manusia itu. Sahabat sekalian, sangat menarik bahwa Al-Quran sejak turunnya kitab suci itu 15 abad yang lalu sudah menyampaikan informasi bahwa alam semesta itu tidak tunggal, yang digambarkan sebagai langit. Langit, ruang angkasa dengan batas dimensinya itu sesungguhnya berlapis-lapis. Al-Quran menyebutnya sebagai sab'a samawat, langit yang berlapis 7. Dalam banyak ayat Allah bercerita tentang itu. Salah satunya ada dalam surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Secara lugas, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan jagat raya sab'as samawat. Ada 7 lapis langit. Dan kemudian 7 lapis langit itu dibangun dengan berdasar pada mekanisme keseimbangan. Kita sudah membahas tentang mekanisme keseimbangan itu di dalam beberapa episode yang sebelumnya. Bahwa dengan mekanisme keseimbangan itulah kemudian jagat raya ini mengembang dan bisa berkelanjutan, sustainable selama kira-kira 13,8 miliar tahun menurut teori kosmologi yang banyak disepakati oleh para ilmuwan. Bisa bertahan belasan miliar tahun dikarenakan ada mekanisme keseimbangan. Ini ayat yang menceritakan terkait dengan 7 langit itu secara eksplisit dan dalam banyak ayat yang lain. Kemudian di ayat yang berbeda dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 misalnya, Allah menggambarkan bahwa ruangan yang ada di antara planet bumi dengan pengamatan kita yang berbatas pada apa yang dinamakan langit, itu ada namanya ruang angkasa. Di mana ruang angkasa itu terdapat benda-benda langit. Banyak sekali diceritakan oleh Allah. Di antaranya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal arsy wa syakhara syamsa wal qamar kullu yajri ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu.
Ayat ini memberikan gambaran yang melengkapi terkait dengan diciptakannya jagat raya yang berlapis-lapis dan dikembangkan dalam keseimbangan itu. Digambarkan di ayat ini, Allah memberikan kekuatan yang disebut sebagai tiang yang tidak terlihat oleh mata kita, yang secara ilmiah kita kenal sebagai gaya-gaya alam semesta. Di antaranya adalah gaya gravitasi yang mengikat benda-benda langit dalam jarak yang sangat besar dalam makrokosmos, sehingga mereka tetap berjalan di garis edarnya selama belasan miliar tahun dalam keseimbangan. Jadi dengan dua ayat ini kita sudah mendapatkan gambaran. Jagat raya itu adalah ruangan yang luar biasa besarnya yang berisi benda-benda langit, tetapi bukan hanya yang kita tempati ini. Karena ternyata ada berlapis-lapis digambarkan sampai sab'as samawat, 7 lapis langit. Oke, ini dari sekian banyak ayat yang bercerita tentang bahwa Al-Quran menginformasikan jagat raya bukan sebagai universe tunggal, ya, jagat raya yang tunggal saja, melainkan multiverse, jagat raya yang banyak. Nah, sahabat sekalian, menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan perkembangan ilmu astronomi dan kosmologi, yang ternyata sejak abad yang lalu, abad ke-20, mulai tahun 50-an, 60-an, berkembang pendapat bahwa jagat raya ini rupanya memang bukan cuma satu universe, melainkan mengarah kepada multiverse. Dimulai pada tahun 1954, ada seorang mahasiswa yang menyusun tesisnya. Dia adalah mahasiswa di Universitas Princeton di New Jersey, Amerika Serikat. Dia mendapatkan ide dari perhitungan matematika dan pelajaran astronomi yang telah dia fahami. Ada ide bahwa jagat raya ini kayaknya bukan hanya satu jagat raya yang disebut sebagai universe. Dan kemudian ketika dia mengotak-atik di dalam persamaan matematika terkait dengan jagat raya, yang kemudian dia tuangkan di dalam tesisnya yang berjudul Theory of the Universal Wave Function, yaitu teori terkait dengan fungsi gelombang alam semesta. Jadi ide dasarnya adalah di level kuantum. Jagat raya ini kan berasal dari kuantum, kita sudah membahas tentang itu. Kalau kita tarik ke masa lalu, jagat raya yang besar tersusun dari benda-benda. Benda-benda tersusun dari molekul, molekul tersusun dari atom, tersusun dari partikel subatomik, dan akhirnya menuju kepada penyusun paling dasar adalah gaya-gaya kuantum atau partikel virtual kuantum, di mana di sana persamaan matematikanya itu berupa persamaan gelombang. Jadi U. Everett ini menyusun tesisnya terkait dengan persamaan gelombang jagat raya itu di skala kuantum. Dan ternyata dia menemukan bahwa dalam persamaannya itu jagat raya ini memiliki kemungkinan untuk tidak universe, jagat yang satu saja, melainkan menghasilkan produk yang lain atau universe yang lain yang jumlahnya itu bisa 2, bisa 3, bisa banyak terkait dengan persamaan gelombangnya itu. Ini dihubungkan dengan sifat dasar dari partikel kuantum, bahwa partikel kuantum itu adalah partikel yang memiliki kemungkinan tidak hanya satu, tetapi di dalam sebuah posisi partikel kuantum itu selalu memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lain. Contoh sederhananya bisa dianalogikan dengan sebuah koin, mata uang, koin yang ada dua sisi itu, di mana koin ini diputar, bergerak. Maka ketika koin ini bergerak, kita tidak tahu yang akan muncul itu gambar, misalnya angka dari mata uang itu, ataukah gambar yang sebaliknya. Kenapa? Karena dia memang sedang bergerak, sedang berputar. Kita hanya mengetahui bahwa koin itu memiliki gambar misalnya rupiah
atau dolar, atau sebaliknya gambar di sisi yang berbeda ketika kita menghentikan koin yang berputar itu. Nah, kemungkinannya ada dua, bisa gambar sebelah kiri atau gambar yang sebaliknya. Sama dengan jagat raya ini sedang bergerak. Maka ketika itu dimasukkan di dalam persamaan gelombang secara matematika, yang muncul adalah kemungkinan-kemungkinan. Dan yang menarik, secara ringkas digambarkan oleh dia, jagat raya memiliki banyak kemungkinan bahwa ini bukan cuma satu universe, melainkan banyak sekali alam-alam yang berbeda. Dan yang menarik, pada dekade berikutnya, Stephen Hawking itu tertarik dengan multiverse yang dikembangkan oleh U.F. Reid itu, dan dia mengembangkan lagi teori tentang multiverse itu. Jadi sejak tahun 50, 60, kemudian muncullah prediksi secara matematis, secara fisika teori, bahwa jagat raya itu tidak tunggal, melainkan banyak dan bisa dibuktikan melalui perhitungan-perhitungan matematika. Maka di dalam sejumlah bukunya, Stephen Hawking memperkenalkan apa yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Bahwa jagat raya ini kalau ditarik mundur ke belakang, maka ujung-ujungnya bersumber dari fluktuasi kuantum. Di mana fluktuasi kuantum itu tidak bisa diprediksi. Dia akan memunculkan apa? Itulah perilaku dari dunia kuantum yang diprediksi melalui mekanika kuantum dan secara statistik memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Nah, sahabat sekalian, itulah yang terjadi pada perkembangan mekanika kuantum sebagai ilmu paling mutakhir untuk memprediksi keberadaan alam semesta, termasuk saat munculnya itu seperti apa dan kemudian begitu banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi. Digambarkan oleh Stephen Hawking itu melalui konsep atau teori multiverse-nya, bahwa jagat raya ini ketika muncul dari fluktuasi kuantum, katakanlah muncul dari ledakan yang itu terpancar dari fluktuasi kuantum itu, dia menghasilkan banyak alam semesta atau menghasilkan banyak universe. Baik secara pendekatan kuantum, karena dia memiliki banyak kemungkinan, atau dalam pendekatan yang lebih sederhana, dia mengatakan bahwa sebuah ledakan itu bisa memunculkan bukan hanya satu hasil, melainkan banyak hasil yang disebut sebagai multiverse itu. Digambarkan sebagai gelembung-gelembung yang muncul dari perairan, di mana gelembung-gelembung itu jumlahnya banyak dan itu mewakili universe yang banyak sebagai hasil dari ledakan Big Bang itu. Sangat menarik sahabat sekalian, sejak itu kemudian penelitian terkait dengan multiverse itu semakin banyak. Dan yang terbaru kita mendengar hadiah Nobel itu diberikan kepada 3 orang ilmuwan fisika modern yang bergerak di bidang dunia kuantum itu. Di antaranya mereka menggambarkan tentang adanya sifat partikel kuantum yang disebut sebagai quantum entanglement. Bahwa partikel-partikel kuantum yang ada di jarak yang jauh ternyata itu bisa melakukan interaksi dengan kecepatan yang di luar perkiraan, digambarkan seperti lebih cepat dari kecepatan cahaya. Padahal itu menyalahi teori relativitas yang digambarkan oleh Einstein bahwa cahaya itu adalah kecepatan paling tinggi. Sehingga ini memunculkan sebuah spekulasi ilmiah, sepertinya interaksi antara 2 partikel kuantum yang disebut sebagai entangle itu terikat, ada ikatan kuantum di antara partikel-partikel yang sama, itu sesungguhnya mengalami proses melewati ruang yang berbeda, di mana ruang itu digambarkan sebagai ruang berdimensi tinggi yang jaraknya lebih pendek dibandingkan alam yang kita tempati ini. Jadi sahabat sekalian, ini semakin memberikan gambaran bahwa alam semesta bukan hanya alam yang kita tempati, tetapi ada jalur-jalur bypass, jalur-jalur yang lebih pendek melewati dimensi-dimensi yang lebih tinggi.
Yang lebih menarik lagi sahabat sekalian adalah data-data yang disampaikan atau diinformasikan oleh para ilmuwan melalui hasil pengamatan teleskop terbaru yang paling canggih, yaitu James Webb Telescope. Teleskop ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan teleskop Hubble, sehingga dia bisa melihat benda-benda dari masa lalu yang sangat jauh sampai mendekati awal-awal penciptaan jagat raya ini. Jagat raya usianya sudah 13,8 miliar tahun. Nah, James Webb ini bisa melihat galaksi-galaksi tua kuno di sekitar 300 juta tahun sejak penciptaan itu. Berarti sekitar 13 miliar tahun yang lalu, bendanya itu masih ada, meskipun sekarang mungkin sudah berubah, tetapi dikarenakan cahaya dari galaksi itu berjalan dengan kecepatan cahaya, kemudian sampai kepada kita 13 miliar tahun kemudian tertangkap oleh teleskop James Webb ini. Nah, dengan kemampuan yang seperti ini, para ilmuwan berharap akan bisa menangkap galaksi-galaksi yang sebagiannya itu sudah ada yang mengabarkan ada galaksi yang usianya lebih tua dari alam semesta universe kita, yang diprediksi melalui teori Big Bang 13,8 miliar tahun. Ternyata ada galaksi yang diprediksi lebih tua dari itu. Sehingga muncul pertanyaan, dari mana sesungguhnya galaksi itu? Nah, ini mengarah kepada keberadaan universe yang lain. Bukan berasal dari universe kita, melainkan berasal dari universe yang lain. Sahabat sekalian, beberapa perkembangan ini memang belum selesai, tetapi sedang mengarahkan kita semua untuk memahami keberadaan jagat raya yang banyak, yang disebut sebagai multiverse. Ada yang mengatakan ini ada alam-alam paralel. Ada yang mengatakan paralelnya itu bertumpuk-tumpuk bukan hanya di dimensi kita, melainkan di dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Mari kita lihat bagaimana pandangan sains terhadap keberadaan multiverse itu. Jadi apa sesungguhnya makna dari kata multiverse itu? Pada dasarnya multiverse menggambarkan jumlah alam yang banyak. Tetapi alam yang banyak ini kemudian dibagi menjadi dua dikotomi pemahaman. Yang pertama, yang berpendapat bahwa alam yang banyak itu berada di dimensi yang sama. Ruangannya ya ruangan jagat raya ini, tetapi ada gelembung-gelembung yang banyak, di mana setiap gelembung itu menggambarkan alam semesta dengan hukum yang boleh jadi berbeda-beda, hukum alamnya. Kita menempati salah satu universe itu. Di sebelah kita ada jumlah yang tidak berhingga alam semesta atau gelembung-gelembung universe seperti yang kita tempati ini. Itu adalah sudut pandang yang pertama, multiverse di dalam dimensi yang sama, alam semesta, jagat raya, ruang waktu yang sama. Tetapi yang kedua, ada yang berpendapat bahwa universe itu, yang jumlahnya banyak itu, sesungguhnya tidak hanya berada di ruang dimensi yang sama, yaitu dimensi alam dunia, yang digambarkan sebagai berdimensi 3 ruangannya, X, Y, Z gitu ya kalau di dalam matematika, dan satu dimensi waktu. Jadi 3 dimensi ruang atau ruang berdimensi 3 bervolume dan 1 dimensi waktu. Kalau di pendapat pertama digambarkan multiverse berada di dalam ruang berdimensi 3 dan 1 dimensi waktu, maka di sudut pandang yang lain ini digambarkan multiverse itu bertumpuk-tumpuk di dalam dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang paling rendah adalah ruang yang kita tempati sekarang ini, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Kemudian ada alam lain lagi yang berdimensi lebih tinggi, yaitu dimensi 4. Ruang dimensi 4 ditambah 1 dimensi waktu. Tambah tinggi lagi, dimensi 6, dimensi 7, dan seterusnya sampai langit yang ke-7 yang digambarkan Al-Quran itu berdimensi 11. Ini digambarkan oleh sebuah teori yang namanya M-teori.
Dikembangkan dari string teori, kemudian naik menjadi super string teori dan disempurnakan menjadi sebuah teori yang disebut sebagai membran teori. Jagat raya digambarkan sebagai lapisan-lapisan membran yang dimensinya sampai 11 dimensi itu. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin menggambarkan perkembangan sains itu ada dalam 2 kutub yang mengatakan tentang multiverse, ada di dalam ruang dimensi yang sama, jumlahnya tak berhingga universe, tetapi yang lain mengatakan selain dimensi yang sama, jumlahnya tak berhingga universe, itu ada dimensi yang lebih tinggi lagi yang juga memiliki jumlah universe tak berhingga. Langit yang ke-7 itu adalah terbentuk dari tak berhingga langit ke-6. Langit ke-6 terbentuk dari tak berhingga langit ke-5, terbentuk dari tak berhingga langit ke-4, 3, 2, 1. Sahabat sekalian, inilah perkembangan yang terbaru yang bisa difahami oleh manusia. Memang masih sangat spekulatif, artinya masih membutuhkan bukti-bukti empirik tentang keberadaan multiverse itu. Tetapi menariknya, bukti-bukti terbaru atau perkembangan sains dan teknologi terbaru semakin mengarah kepada adanya multiverse itu. Maka di dalam perkembangan sains modern kita mengenal istilah-istilah yang bermacam-macam tentang multiverse itu. Ada yang disebut sebagai bubble universe, yaitu gelembung-gelembung alam semesta universe yang jumlahnya tidak berhingga. Disebabkan oleh Big Bang meledak menghasilkan banyak gelembung. 1. Ada yang disebut juga sebagai daughter universe. Bahwa universe kita ini memiliki kembaran. Ya, ini adalah pendekatan secara kuantum bahwa dalam pendekatan kuantum itu selalu memiliki dualitas, sifat kembar. Maka ketika jagat raya itu muncul satu universe, dia pasti memiliki kembaran. Ini adalah pendekatan dari sisi kuantum. Daughter universe, bahwa alam yang kita tempati ini memiliki kembaran di tempat yang lain. 2. Ada yang disebut sebagai mathematical universe, bahwa secara persamaan matematis sangat dimungkinkan jagat raya ini memang memiliki jumlah yang banyak. Ada lagi yang disebut sebagai parallel universe, bahwa jagat raya ini seperti memiliki cermin, di mana kita seperti bercermin itu ada bayangannya. Maka digambarkan dalam teori parallel universe ini, alam yang kita tempati ini sesungguhnya memiliki kembaran paralel. Saya memiliki kembarannya di sana. Dan ini yang sering dikutip oleh film-film science fiction, tetapi memang masih sangat spekulatif. Semuanya masih membutuhkan bukti-bukti empirik yang akan terus bermunculan dari pengamatan alam semesta. Nah, yang menarik, Al-Quran sudah sejak lama mengabarkan kepada kita adanya alam-alam paralel itu. Alamnya para malaikat, itu ada di dimensi yang berbeda. Alamnya para jin, itu ada di dimensi yang berbeda. Alamnya para jiwa atau nyawa, atau ada yang menyebut arwah, itu di dunia yang berbeda atau di alam yang berbeda. Misalnya terkait dengan malaikat, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 75. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berkeliling di sekitar arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Dan diberi putusan antara hamba-hamba Allah dengan adil. Dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam malakut adalah gambaran dari alam paralel atau bagian dari multiverse, di mana ada sebuah alam yang kita tidak berada di situ karena itu berdimensi tinggi dan dihuni oleh para malaikat. Digambarkan para malaikat dekat dengan pusat pemerintahan jagat raya yang digambarkan sebagai arsy itu.
Ini menunjukkan Al-Quran memberi gambaran tentang adanya alam paralel atau alam bagian dari multiverse itu. Yang kedua, alamnya para jiwa yang sudah meninggal. Digambarkan sebagai alam barzah. Di mana itu? Ya paralel dengan kita atau berada berdampingan dengan kita, tetapi berada di dimensi yang lebih tinggi. Misalnya yang digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke alam dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada dinding barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Dengan sangat jelas ayat ini menggambarkan orang-orang yang mengalami kematian akan masuk ke alam yang lebih tinggi, yang berbeda. Sehingga ayat ini menggambarkan dia minta dikembalikan ke alam dunia. Tidak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tinggal ucapan saja itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya ada batas, ada dinding barzah, dinding dimensi yang menyebabkan dia tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Poin pentingnya adalah ada alam yang lain yang bersama dengan alam yang kita tempati ini. Dan yang terakhir, Al-Quran juga menggambarkan keberadaan alam jin misalnya, yang dihuni oleh makhluk yang kita tidak bisa melihat dia, tetapi dia bisa melihat kita. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Sekali lagi ayat ini memberikan informasi kepada kita tentang adanya alam lain yang paralel, yang berdampingan dengan alam manusia ini. Jadi sahabat sekalian, sudah sejak turunnya Al-Quran, Allah menginformasikan bahwa jagat raya ini bukan cuma universe, tetapi multiverse, yang diistilahkan sebagai sab'as samawat. Langit yang 7, di mana di setiap langit, ya langit adalah batas ruangan, langit dunia, kemudian langit-langit yang lain, sampai langit yang tertinggi disebut sebagai langit akhirat. Itu semuanya berada dalam satu paket yang sudah diciptakan dan ada sejak dulu sampai sekarang, dan nanti saat dilenyapkannya semua diruntuhkan di dalam peristiwa Big Crunch atau kiamat jagat raya. Sehingga terkait dengan perkembangan sains dan teknologi, ini telah memberikan bukti kepada kita semua tentang kebenaran informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Tentu kita akan menunggu terus bukti-bukti yang semakin spesifik dan detail terkait dengan adanya jagat raya yang insya Allah dengan menggunakan pendekatan saintifik dan teknologi yang terus berkembang ke masa depan, itu akan terbukti keberadaannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, memahami agama yang luar biasa ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.